Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari, mahasiswa PPG Untirta Angkatan 3 dengan nomor UKG 2015-004-32849, nomor ujian 2020501305, berasal dari SD Negeri 10 Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik saja, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saja semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoanya akan dipimpin oleh Heldandi. Coba Heldandi, pimpin doa hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa. Mari. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini kelihatannya semua masuk ya, namun kamu tetap harus mengisi daftar hadir yang daftar hadirnya Miss kirim melalui Google Form di WA Group. Nah, Google Form-nya nanti kamu isi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar semangat, kita menyanyikan dulu lagu Berkibar Benderaku. Berkibarlah benderaku, damai sucikan kemerdekaan. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu berjudul Berkibarlah Benderaku. Nah, Miss mau tanya, masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Iya, kita belajar tentang apa? Sifat-sifat magnet dan logo. Ya, sifat-sifat magnet dan logo. Nah, ada hubungannya dengan bendera tadi. Kenapa Miss mau kalian menyanyikan Berkibarlah Benderaku? Karena bendera merah putih itu adalah salah satu contoh logo. Nah, logo bendera merah putih itu, ada yang tahu nggak warna merahnya itu mengandung arti apa? Berani. Iya, betul. Merah itu mengandung arti berani. Kalau putih melambangkan apa, Nisa? Putih melambangkan kesucian. Iya, kalau putih itu melambangkan kesucian. Nah, itulah materi kita sebelumnya ya. Kita sudah belajar tentang sifat magnet dan logo. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu menyebutkan langkah-langkah membuat magnet secara benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu mempraktikkan membuat magnet secara benar. Yang ketiga, setelah melakukan praktek membuat magnet, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerjanya dengan percaya diri. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Coba Nisa sebutkan sifat magnet yang kamu ketahui. Memiliki dua kutub. Ya, betul. Memiliki dua kutub. Hari ini kita akan belajar membuat magnet. Namun, kamu harus menyaksikan video berikut ini. Gaya magnet yang ditimbulkan akibat adanya aliran listrik. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan kawat menghasilkan gaya magnet pada pusat lilitannya. Gaya magnet akan menghilang jika aliran listrik diputuskan. Mari membuatnya. Baterai 1,5 volt. Paku besar. Paku kecil kita gunakan untuk membuktikan bahwa paku ini nanti mempunyai gaya magnet. Nah, sebelumnya tidak punya kan?
kawat. Ini kabel yang sudah dikupas. Nah, ini adalah isinya kabel, kawat tembaga dari isi kabel disk. Dan isolasi untuk merekatkan. Panjang kabel ini kira-kira 1 meter. Kita mulai melilitkan kawat ini ke paku. Nah, searah ya. Kita lilitkan seperti ini. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang pembuatan magnet ya. Nah, sekarang Miss tanya dulu. Dari video yang kamu tonton tadi, apa saja bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan tersebut? Coba Kaila, sebutkan alat dan bahannya apa saja. Kawat, paku besar, paku kecil, baterai. Iya, betul. Jadi alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan tadi, yang pertama adalah kawat, batu baterai, paku besar, sama paku kecil. Tujuan percobaannya adalah membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, sekarang langkah-langkah percobaan. Nah, kita sudah mulai akan melakukan percobaan. Tolong kalian siapkan alat dan bahannya. Sudah ada kan? Coba arahkan kameranya ke alat dan bahan kalian masing-masing. Lihat, kita sudah mulai melakukan percobaan. Ini. Lihat ya, ada batu baterai, ada paku, kemudian ini paku besarnya, ada paku kecil, serta kawat. Nah, lihat ya, udah disiapkan semuanya? Udah. Ya, sekarang kita lihat nih. Langkah yang pertama adalah kamu lilitkan kawat ke paku yang besar sebanyak 5 lilitan. Coba, kamu coba dulu sebanyak membuat kawatnya kita lilitkan ke paku yang besar sebanyak 5 lilitan. Kita coba ya, 5 lilitan. Ketika melilitkannya harus dengan arah yang sama. Sudah? Belum. Udah belum? 5 lilitan ya. 5 lilitan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 lilitan dulu. Kita coba dengan 5 lilitan dulu. Sudah 5 lilitan ya? Nah, kalau sudah, sekarang ujung-ujung kawat kita dekatkan dengan kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Ujung kawatnya kita dekatkan dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Sudah? Kita coba. Bisa nggak paku yang besar menarik paku yang kecil? Kita coba. Paku besarnya bisa menarik paku yang kecil nggak? Ada yang berhasil? Coba dulu. Bisa? Kalau dengan 5 lilitan, itu ada yang berhasil. Punya Nabila. Nabila, berapa paku kecil yang tertarik?
kalau kita menggunakan 5 lilitan? Cuman 2 yang aku bisa. Ya, yang tertarik cuman 2. Kalau Kaila? Oh, nggak bisa. Nggak bisa tertarik. Anissa? Paku kecilnya tertarik nggak? Tertarik. Ada berapa paku kecil yang tertarik oleh paku besar? Nggak tertarik, Bu. Oke, kalau yang tidak tertarik, tidak apa-apa. Sekarang yang tertarik, tulis dulu di LKPD-nya itu, berarti dengan 5 lilitan bisa menarik 1 paku kecil atau 2 paku kecil. Kalau yang tidak tertarik juga dituliskan di keterangannya, 5 lilitan tidak dapat menarik paku kecil. Oke, sudah? Nah, setelah 5 lilitan, kita coba lagi dengan 10 lilitan. Kita lihat ya, setelah 5 tadi, kita coba lagi dengan 10 lilitan. Kita coba dengan 10 lilitan. Tadi 5, sekarang kita coba dengan 10. Tinggal 16 tangan, Miss. ya. Gara-gara kena baterai. Tangannya panas. Iya, kenapa panas? Karena baterai itu mengandung listrik. Coba kita tambahkan dulu dengan 10 lilitan. Tambahkan dengan 10 lilitan. Oke, sudah 10 lilitannya? Nah, setelah 10 lilitannya kita coba lagi, kita hubungkan ujung kawat dengan baterai, kemudian kita, ya hati-hati ya, emang panas. Jadi jangan terlalu lama, kita coba dulu. Hati-hati. Ada sarung tangan nggak? Nah, kalau ada sarung tangan boleh dipakai. Sampai 5, Miss. Oke, berarti yang 10 lilitan, oke, yang punya Heldan setelah 10 lilitan ada berapa paku yang terangkat, Kak? 5, Miss. Ada 5 paku. Punya Nabila? Punya Nabila ada berapa paku yang terangkat setelah 10? Oke, punya Kaila? Aduh, 3. Nah, punya Kaila 3. Nah, tulis kembali di lembar kerjanya itu setelah 10 lilitan ada 5 paku yang terangkat atau ada 3 paku yang terangkat. Terakhir, sudah dicoba Anissa? Sudah? Zahra? Zahra berhasil nggak? Berhasil, Miss. Ya, ada berapa paku yang terangkat? Punya Zahra? 3. Ada 3. Oke. Setelah 10, kita coba lagi dengan 15 lilitan. 15. Kita tambah lagi menjadi 15 lilitan. Tadi 10 ya terakhir. Sekarang kita tambah lagi menjadi 15 lilitan. Oke, 15 lilitan sudah? Heldan, sudah Heldan? Sudah, Miss. Sudah, coba lagi. Diangkat. Tunjukkan ke kameranya ada berapa paku yang terangkat setelah 15 lilitan. Sudah. Coba. Siapa yang sudah selesai 15 lilitannya?
Nabila udah selesai sepertinya. Ada berapa paku yang terangkat Nabila setelah 15 lilitan? 4. Terangkat, Miss. Ada 4. Punya Zahra berapa? Berapa Belum, paku yang Miss. terangkat? Belum. Yaudah, kita coba lagi. Punya Anissa? Belum, Miss. Ternyata baru malam, Miss. Ya, kita coba. Punya Taki? Belum, Miss. Punya Iva? Iva sudah belum, Iva? Nah, itu punya Nabila sudah. Punya Zahra? Udah, Miss. Punya Zahra juga sudah. Punya Anissa sudah. Oh, panas. Ya, Terangkat. hati-hati. Ya, punya Terangkat Helda 8, sudah. Miss. Terangkat 8. Ya, hebat berarti. Betul. Terus punya Taki udah belum? Belum, panas tapi gak keangkat. Sudah, Miss. Sudah. 8, Miss. Yang punya Helda 8, punya Nabila, punya Zahra juga sudah, punya Anissa sudah, punya Kaila? Punya Kaila sudah belum? Nah, yang sudah berhasil kembali dicatat berapa paku yang terangkat pada lembar kerjanya. Kalau menurut Nabila, hasil dari percobaan tadi apa? Terjadinya tarik-menarik antar ujung paku karena ada aliran listrik dari baterai. Oke, betul. Jadi, kesimpulan dari hasil percobaan tadi adalah jika paku besar dililitkan dengan kawat atau tembaga, lalu dihubungkan dengan kedua ujung kawat ke kutub positif dan kutub negatif baterai, maka paku besar akan memiliki gaya magnet dan dapat menarik paku-paku kecil. Nah, namun jika aliran listrik pada paku besar dilepaskan, maka gaya magnet pada paku besar akan hilang sehingga tidak dapat menarik paku kecil. Yang kedua, betul kata Taki tadi, semakin banyak lilitan, ya, berarti gaya magnetnya akan semakin besar. Nah, setelah menyimpulkan tadi, Miss mau masing-masing kamu mempresentasikan hasil laporannya. Mulai dari Kaila. Dari tadi kan kita sudah percobaan nih. Nah, kemudian kamu sudah melilitkan 5 lilitan. Apa yang terjadi? Kemudian 10 lilitan. Apalagi yang terjadi? Nah, tolong dipresentasikan. Coba Kaila. Jika paku besar dililitkan 5 lilitan kawat, tidak akan menarik paku kecil. Oke, terus? Terus, jika 10 lilitan kawat, maka akan menarik 3 paku kecil. Jika 15 lilitan, akan menarik 5 paku kecil. Oke, terima kasih Kaila. Itu presentasi Kaila. Sekarang yang kedua, yang akan mempresentasikannya adalah Anissa. Jika 5 lilitan kawat tidak dapat menarik paku kecil. Setelah 10 lilitan setelah 10 lilitan kawat tidak ada paku yang terangkat. 15 lilitan hanya 1 paku kecil yang dapat terangkat. Oke, terima kasih Nisa. Zahra, coba presentasikan hasil percobaannya, Zahra. Jika 5 lilitan akan terangkat 3 paku kecil. Jika 10 lilitan akan terangkat 3 paku kecil. Jika 15 lilitan akan terangkat 5 paku kecil. Oke, terakhir. Iva, coba. Lilitan kawat dapat menarik 1 paku kecil. Jika 10 lilitan kawat dapat menarik 3 paku kecil dan
Jika 15 lilitan dapat menarik 3 paku kecil. Oke, tadi betul. Oke, terima kasih ya. Masing-masing sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, betul bahwa semakin banyak lilitannya, maka akan semakin banyak menarik paku kecil. Ada tadi seperti Kayla, kenapa dia 5 lilitan tidak dapat menarik paku kecil ya? Mungkin sumber energi listriknya itu tidak sampai. Mungkin bisa jadi pakunya terlalu besar sehingga energi listrik dari baterainya tidak sampai ke ujung paku sehingga dia tidak dapat menarik tidak dapat menarik paku kecil. Ya, kita selesai untuk magnet. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, perhatikan, ini adalah petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Tolong bacakan Zahra. Data penerima. 1. Isilah data penerima dengan huruf besar. 2. Isilah nama penerima dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. 8. Isilah nomor telepon penerima. Oke, itu untuk data penerima. Sekarang data pengirim. Taki, tolong bacakan. 1. Isilah nama pengirim dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap pengirim, nama, jalan, nomor, rumah, RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. 8. Isilah nomor telepon pengirim. Oke, nah ketika kita akan mengirimkan barang, kita harus mengisi formulir pengiriman barang dulu. Nah, dalam formulir itu terdapat data pengirim dengan data penerima. Data pengirim itu yang pertama adalah kamu harus menulis nama pengirim dengan huruf besar atau huruf kapital. Kedua, nama awalan pengirim dengan jelas. Kemudian yang ketiga, nama akhir pengirim dengan jelas. Keempat, mengisi alamat lengkap pengirim seperti nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kecamatan atau kelurahan. Kelima, harus mengisi nama kota di mana pengirim berdomisili. Keenam, nama provinsi. Kemudian ketujuh, kode pos. Yang kedelapan adalah nomor telepon. Itu untuk data pengirim. Sedangkan untuk mengisi data penerima sama. Yang pertama harus ada nama. Yang pertama nama pengirimnya dengan jelas, nama akhiran pengirimnya dengan jelas, kemudian alamatnya harus lengkap. Kelima, tertulis kota atau kabupaten di mana penerima bertempat tinggal, kemudian nama provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Nah, dijelaskan dulu. Di situ alamat harus tertulis dengan lengkap. Kenapa? Alamat harus tertulis dengan lengkap itu agar barang yang dikirim itu sampai ke penerima. Artinya barang itu tidak nyasar ke tempat lain, makanya alamat harus ditulis dengan lengkap. Kedua, setiap data harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar.
Apa tujuannya? Tujuannya adalah huruf kapital itu untuk memperjelas. Ya, jadi huruf kapital itu digunakan mengisi data agar apa? Agar datanya jelas terekam atau terbaca. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah contoh formulir. Kamu perhatikan. Ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Seperti ya, nama awalannya Putra. Lihat ya. Nama Putra ini harus tertulis dengan huruf kapital. Kemudian nama akhirannya juga harus ditulis dengan huruf kapital. Alamat penerimanya harus lengkap. Harus ada nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Kemudian nama provinsinya, nama kota atau kabupaten, kode pos, dengan nomor telepon. Nah, misalnya dulu, kenapa harus ada nomor telepon? Coba, Zahra, kenapa di dalam pengiriman barang itu harus ada nomor telepon? Kira-kira menurut Zahra kenapa? Agar jika di rumah penerima tidak ada paket dapat ditelepon orangnya. Oke, betul. Jadi kalau di rumah itu nggak ada orang, ketika pengantar barangnya sampai, jadi pengantar barangnya bisa menelpon orang tersebut. Ya, betul. Kemudian, kalau menurut Kaila, kenapa harus alamatnya itu ditulis dengan lengkap? Agar lebih memudahkan pengirim barang mencari alamatnya. Iya, agar memudahkan pengirim barang mencari alamat. Betul ya. Jadi ini adalah contoh formulir pengiriman barang yang sudah diisikan datanya. Harus menggunakan huruf besar, kemudian alamatnya harus lengkap, harus memiliki kode pos, harus juga mencantumkan nomor telepon. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, yang pertama, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Nabila, coba kalau menurut Nabila, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Agar tidak terjadi kesalahan saat pengisian formulir. Iya, betul. Agar tidak terjadi kesalahan pada saat mengisi formulir. Kita lihat ya. Betul. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian formulir, makanya harus ada petunjuk untuk mengisi formulir. Kemudian yang kedua, apa informasi penting yang perlu dicantumkan dalam formulir pengiriman barang? Siapa yang bisa jawab? Iva, coba. Apa informasi penting yang perlu dicantumkan dalam formulir pengiriman barang tersebut? Alamat penerima. Terus? Nama, alamat penerima, provinsi, kota, kode pos, dan nomor telepon. Iya, betul ya. Kalau menurut Iva, yang pertama adalah harus ada nama penerimanya, kemudian alamatnya, ada kode posnya, juga ada nomor telepon, betul. Kemudian yang terakhir, mengapa alamat harus ditulis dengan lengkap? Nabila, mengapa alamat harus ditulis dengan lengkap? Kalau menurut Nabila apa? Agar pengirim mudah mencari alamatnya. Oke, itu menurut Nabila agar pengirim mudah mencari alamat. Kalau menurut Zahra, kenapa alamat itu harus ditulis dengan lengkap? Agar paket sampai tujuan. Iya, agar paket sampai di tujuan. Betul ya? Agar barang sampai di tempat tujuan. Oke. Pertama tadi, sebelum kita mengirimkan barang, kita harus mengisi formulir pengirimannya dulu. Jadi di dalam formulir pengiriman itu ada data pengirim, juga ada data penerima. Dalam setiap data itu harus ada namanya.
nama depannya, nama belakangnya, kemudian alamatnya harus lengkap, harus ada kode posnya juga, harus ada nomor telepon. Sama seperti data penerima. Data penerima juga harus ada nama, kemudian alamatnya harus lengkap, kemudian lagi ada kode posnya, kemudian terakhir ada nomor telepon. Nah, semua data itu sangat diperlukan agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengiriman barang. Seperti nomor telepon yang udah dijelaskan sama Zahra tadi, kenapa harus ada nomor telepon? Iya, agar ketika barang itu sampai di rumah penerima dan di rumah itu nggak ada orangnya, bisa teleponnya digunakan. Jadi si pengirim barang nanti menelpon yang punya rumah. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya, kenapa ada kode pos? Kode pos itu untuk mengetahui di mana wilayah tempat barang tersebut. Kode pos itu memudahkan si pengantar barang untuk mengetahui daerah tempat tujuan dari pengiriman barang tersebut. Oke ya, paham untuk materi formulir pengiriman barang. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Enggak. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi dalam mengirim barang kita terlebih dahulu harus apa? Yang pertama, sebelum mengirim barang kita harus apa? Mengisi formulir pengiriman barang. Nah, di dalam formulir itu ada apa saja? Coba Kaila, di dalam formulir pengiriman barang itu ada apa saja? Nama pengirim, Nama pengirim, kemudian nama penerima, alamat, ada alamat, kemudian ada apa lagi? kode pos, Ada kode pos, terus? nomor telepon. Ya, ada nomor telepon. Betul ya? Nah, setelah ini, setelah kalian mempelajari tentang formulir, di dalam LKPD yang sudah di-share di grup WA-nya, kamu harus mengisi atau menjawab pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Nanti setelah kalian jawab, kalian fotokan hasil jawabannya, kemudian kirim kembali ke WA Miss secara japri. Ya, di dalam LKPD-nya tadi, LKPD-nya diisi, kemudian setelah diisi, dikirim kembali ke Miss melalui WA. Kaila, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Dan Terus, ya. pada saat mengisi formulir pengiriman barang, pastikan alamat harus terisi dengan lengkap agar barang dapat tepat sasaran. Ya, itu kalau menurut Kaila. Kalau menurut Zahra, pelajaran yang sudah Zahra dapatkan hari ini apa saja? Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Oke, udah ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, pertama kita sudah belajar cara membuat magnet dengan mengaliri arus listrik. Bahannya apa saja? Tadi baterai, kawat, paku besar, paku kecil. Gimana? Baterainya, apa fungsinya? Baterai itu untuk aliran listriknya. Jadi di baterai itu mengandung energi listrik yang akan disalurkan melalui kawat yang sudah dililitkan pada paku besar. Kemudian setelah kawat dililitkan dengan paku besar, ujung-ujung kawat didekatkan dengan kutub positif dan negatif pada baterai, barulah paku besar dapat
menarik paku kecil. Nah, tapi setelah baterai dilepas dari ujung-ujung kawat tadi, energi magnetnya akan hilang sehingga paku besar pun tidak akan dapat menarik paku kecil. Itu pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang mengisi formulir pengiriman barang. Jadi, ketika kita mengisi formulir pengiriman barang, itu datanya harus lengkap. Seperti apa? Harus ada nama depan, harus ada nama belakang, alamatnya harus jelas, kemudian ada kode pos, terakhir ada nomor telepon. Sama juga, itu data pengirim, data penerimanya juga harus lengkap. Ada nama, ada alamat, ada kode pos, ada nomor telepon. Nah, data itu harus diisi menggunakan huruf kapital. Kenapa harus menggunakan huruf kapital? Agar jelas terbaca oleh si pengantar barang. Nah, selanjutnya kamu akan mengerjakan tugas evaluasi. Linknya akan Miss bagikan pada WA Group. Ya, itu tugas evaluasinya melalui Google Form. Udah Miss share di grup di WA grupnya, nanti kamu kerjakan ya. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah yang pertama kita akan belajar tentang volume bangunan. Kemudian kita akan membuat buklet. Nah, buklet ini apa? Buklet ini seperti brosur. Jadi kita akan membuat buklet. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat buklet adalah kertas, kemudian kertas A4, kemudian pensil, kemudian penggaris, terakhir adalah pensil warna atau krayon untuk mewarnai buklet tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Nah, itulah pembelajaran kita yang akan datang. Sebelum pembelajaran ini Miss tutup, kita akhiri dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Zahra. Zahra, pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zahra, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.